Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan kembali ibadah, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Oleh karena kemurahan-Nya kita ada sampai saat ini, kita akan pujian oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagimu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku
di tengah-tengah kami. Kami ingin membebaskan jiwa dan roh kami untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yang ada di gereja, baik Kak Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami semua membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Pakai setiap pribadi merasakan, menikmati hadirnya Engkau di tengah-tengah kami. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau bersama-sama memuliakan Tuhan, mengatakan kita mau kerahkan kekuatan Allah supaya ada kegerakan, ada kehadiran dan luar biasa Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita bernyanyi puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan ya Allah. Oh tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Sama-sama bersorak saudara. Allah bangkit, bernyanyilah, bernyanyi. Amin. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh. Amin. Selamatkan umat-Mu. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, bernyanyi. Amin, amin. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Amin. Allah bangkit. Allah bangkit. Amin. Bersorak. Hey, Allah bangkit. Bernyanyi. Musuh dikalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau bertepuk tangan, kita percaya Allah yang dahsyat di tengah kita. Amin. Haleluya. Kita sambut dengan pujian sebab Dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Amin. Dia hidup saudara. Haleluya. Mari bersama puji Tuhan. Haleluya. Hidup ada hari esok. Katakan stop ya. Amin. Bentar-bentar, warna putih, dia pegang hari esok.
firman Tuhan. Kita sama-sama beri, kita katakan dengan darah-Mu bahwa Engkau telah menebus dosa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yesus luar biasa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku satunya milikmu. Akulah darah-Mu. Katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan darah-Mu Kau tukar hidup. Ini aku satunya milikmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu.
Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Banyak kami yang dalam kami lewati. Kami tidak sendiri Yesus. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, Bapa yang mengerti dan peduli dalam kehidupan kami. Saat ini pun kami percaya Engkau ada di tempat ini, ada di rumah-rumah jemaat ini Tuhan. Hadir ya Tuhan, rawatlah kami semua, tidak ada semua baris. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kuduskan kami supaya kami layak, supaya kami berkenan kepadamu. Urapi hamba-Mu, urapi Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami yang sakit disampaikan, yang susah dihibur, yang kekurangan dijaga. Puji Yesus, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Berbicara Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah dan dimanapun kita berada yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pertama, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk menikmati hadirat Allah dalam pujian dan penyembahan, dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan, kita mau katakan bahwa hidupku milik Yesus Kristus. Hidup milik Yesus Kristus. Hidupku milik Yesus Kristus. Haleluya. Bagaimana kita mengenal, mengetahui, mengerti, semakin kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Yesus, maka kita akan memiliki iman yang semakin kuat, semakin kokoh, karena kita dari hari ke hari, waktu yang kita lewati dalam situasi yang kadangkala sulit dan penuh dengan pergumulan ini, tetapi kalau kita tahu bahwa hidup kita adalah milik daripada Tuhan, maka saya percaya kita bisa melewati setiap pergumulan kita. Lebih dulu kita baca Alkitab kita yang terdapat di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, baik jemaat yang ada di gereja dan yang ada di rumah. Kita buka di dalam kitab Galatia, surat Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan satu pengertian yang baru bagi kita ketika kita diajar untuk mengakui
bahwa kita adalah milik daripada Kristus. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena sejak semula, bagaimana caranya manusia bisa terhilang dan terlepas daripada Allah dan tidak lagi menjadi milik daripada Tuhan ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika manusia memberontak kepada Allah. Tentu hal itu kita ketahui awal kejatuhan manusia di dalam Kejadian pasal 3 di sana waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya Allah memisahkan dirinya daripada manusia. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, tidak mungkin terang itu bisa bersatu dengan gelap. Allah adalah terang. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia tinggal di dalam kegelapan. Sehingga Tuhan berkata bahwa tidak mungkin terang itu bisa bersatu dengan gelap. Itulah sebabnya ketika manusia memberontak kepada Allah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, pada saat itulah manusia terlepas daripada Allah. Manusia tidak lagi menjadi milik daripada Tuhan. Sebab itulah kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana caranya sehingga Allah menjadikan kita adalah milik daripada Tuhan. Kita adalah milik daripada Tuhan. Kita percaya hal ini telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus Dia harus datang ke dunia ini, Dia menebus kita dari segala pelanggaran dosa-dosa kita. Karena saudara, kalau kita mau mengerti kebenaran firman Tuhan, kenapa kita diselamatkan oleh Tuhan? Kenapa kita perlu ditebus oleh Tuhan? Saudara, tanpa penebusan daripada Yesus Kristus, mustahil manusia berkenan di hadapan Allah. Mustahil manusia layak di hadapan Tuhan. Tidak ada cara yang bisa memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa di sorga selain melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena saya katakan mustahil gelap itu bisa bersatu dengan terang. Apa yang bisa dihasilkan oleh manusia yang hidup di dalam kegelapan, manusia yang hidup di dalam dosa? Mustahil manusia yang hidup di dalam dosa bisa menghasilkan hidup di dalam kebenaran, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Mustahil manusia bisa berjalan di dalam rancangan Allah, karena manusia yang ada dalam kegelapan dunia ini, dia berjalan tanpa terang daripada Tuhan. Sehingga Alkitab berkata di dalam Amsal 12-14 katakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara, kita perlu tahu apa buah hidup orang berdosa. Buahnya itu saudara, di dalam Roma pasal 7 ayat 17 sampai 18. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itu yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, bukan hal apa yang berbuat baik itu yang ada di dalam aku, kata firman Tuhan. Tetapi dosa itulah yang seringkali mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya apa yang terjadi saudara? Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ada di bawah kekuasaan daripada iblis. Dia melakukan kehendak, saya katakan firman Tuhan Yohanes 8 ayat 44. Iblis itulah yang menjadi bapakmu. Dialah yang menjadi pendusta dari sejak awal penciptaan manusia ini.
Dialah yang telah membawa manusia terjerumus dan hidup di dalam dosa. Sebab itu saudara yang kekasih, ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih daripada Bapa, kita percaya kepada Yesus, maka setiap orang yang percaya firman Tuhan dalam Yohanes 3:16 tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah sebabnya kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diselamatkan, ketika kita telah ditebus oleh darah Yesus, bahkan dalam 1 Korintus 6:20 katakan, sebab kamu tahu, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Lunas dibayar saudara. Lunas melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal melalui pengorbanan anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Sehingga kita sadar hari ini, seperti yang Paulus katakan, Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekarang kita sadar ketika kita sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya, dengan harga yang lunas dibayar. Saudara, sekarang kita tahu bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau kata ditebus, saudara, itu berarti kita sudah dibeli. Tadinya kita adalah milik orang lain, atau di sini kita bisa katakan bahwa kita adalah milik iblis. Ketika kita mengikuti keinginan kehendaknya, tidak ada yang baik yang bisa kita hasilkan dari hidup di dalam dosa. Memang ada keinginan untuk berbuat baik, ada keinginan untuk melakukan hal yang benar, tapi tidak bisa karena ada dosa yang seringkali mendorong, mempengaruhi kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Tidak ada terang, tidak ada kebenaran, tidak ada firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan telah menebus kita. Tuhan telah membayar dengan harga yang lunas. Sehingga sekarang kita sadar bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Saudara harus yakin ketika kita ditebus oleh Yesus lewat kematiannya, kita menjadi milik daripada Allah. Kita menjadi milik daripada Tuhan. Kita sudah ditebus lewat kematian Yesus. Harus kita yakin hari ini, lewat kematian Yesus, kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Kita sudah dibayar dengan lunas melalui kematian Yesus di kayu salib. Sekarang saudara, setelah kita tahu bahwa kita adalah milik daripada Allah, milik daripada Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan kehendak daripada Bapa. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Karena Bapa yang telah mengorbankan anaknya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Dia berikan kepada kita untuk menebus kita supaya kita tidak melakukan kehendak dosa, di mana dosa yang membawa kita tidak dapat melakukan kebenaran. Sebab itulah ketika kita sudah ditebus oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, sekarang kita sadar bahwa kita milik Allah. Ketika kita menjadi milik Allah, Bapa pun menghendaki supaya kita melakukan kehendaknya. Kita melakukan kehendaknya. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Bapa di sorga, ketika kita sudah diperdamaikan melalui darah anak domba Allah, kita menjadi umat-umat tebusan. Hidup kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi milik Allah. Kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diperdamaikan dengan Bapa. Ketika kita diperdamaikan dengan Bapa, maka kita akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Kita layak di hadapan Bapa. Kita layak di hadapan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita bisa bayangkan saja kalau kita punya anak-anak saudara, dia di rumah kita bebas, dia mau kemana saja bebas, dia masuk bebas. Karena dia anak saudara, dia bagian dari keluarga kita. Kita kenal, oh ini anak saya. Ketika Bapak juga
telah menebus kita, menjadikan kita anak-anaknya. Saya percaya dia tahu, oh ini anakku. Dia datang meminta, oh iya ini anakku. Dia tahu ada suara-suara anak-anak yang sedang memohon kepadanya. Dia mendengar ada suara anak-anak yang rindu mendekat kepadanya. Dia tahu hati anak-anaknya yang rindu bersekutu dengannya. Oh anakku datang, oh anakku rindu kepadaku, oh anakku ingin dipulihkan, anakku ingin diberkati. Mereka ada yang mungkin rasa takut, ada yang gelisah. Dia datang kepadaku, aku akan melindungi mereka, aku akan menjaga, aku akan memelihara, aku akan memberkati, aku akan menaungi dengan cinta dan kasihku kepadanya. Haleluya, itulah kita anak-anak yang datang kepada Bapa. Ketika kita telah menjadi milik daripada Allah, kita melakukan kehendaknya. Bagaimana caranya? Kita selalu melakukan teladan daripada Yesus. Itulah sebabnya dia berikan anaknya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penyakit, persoalan, pergumulan umat manusia yang begitu berat beban. Saudara, pergumulan-pergumulan yang ada, Yesus hadir ketika ada orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan. Ketika ada orang-orang yang kelaparan, 5.000 orang, dia beri makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tunjukkan bahwa dia Allah yang penuh kuasa. Tetapi dia juga menunjukkan satu teladan dalam hidup kita. Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia harus menghadapi salib, di mana dia juga dihina, dicaci, dimaki, diludahi. Ketika orang-orang mengintimidasi, kemudian murid-murid meninggalkan dia. Ketika dalam keadaan dia menderita. Tapi dia menunjukkan satu pribadi yang tetap setia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dia menunjukkan satu pribadi yang menyatakan bahwa dia harus menyelesaikan keselamatan bagi manusia. Dia harus melakukan kehendak Bapa. Sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus dicaci, sekalipun dia harus dimaki, diludahi, sekalipun dia harus dipukul, dimahkotai duri, sekalipun lambungnya harus ditumbang, sekalipun kakinya harus dipaku. Dia anak Allah, tangan yang tersalib, tetapi dia setia sampai mati. Dia setia karena dia mengasihi kita. Yesus setia karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia setia karena dia rindu kita semua bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara, itulah kasih pada Allah. Dan tidak sampai demikian saja. Dia menjanjikan kepada kita. Dia janjikan hari ini kepada kita. Dia mau supaya kita ketika meneladani Yesus menjadikan kita umat yang lebih daripada pemenang. Mari kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dalam perjanjian lama Tuhan pernah menjanjikan kepada umatnya bangsa Israel. Dia menjanjikan bahwa dia akan meneguhkan mereka. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Aku akan memberikan kemenangan. Mari kita baca Yesaya 41:10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ini janji Tuhan, ini nyata di tengah-tengah bangsa Israel, umatnya dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan menyertai umatnya, Tuhan selalu membawa mereka dalam kemenangan dan kemenangan. Ketika mereka taat kepada firman Tuhan, ketika mereka setia melakukan firman Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasanya, Tuhan tunjukkan janjinya, Tuhan meneguhkan mereka. Mungkin mereka sedang menghadapi orang-orang raksasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang rasanya mempunyai persenjataan yang lengkap, yang ingin mengintimidasi kepada mereka. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan mereka dengan firman. Ketika mereka percaya firman Allah, disitulah mereka mengalami kemenangan. Ketika mereka tidak goyah dengan berita-berita yang di luar, yang seringkali membuat orang menjadi kecut, tawar hati, membuat orang menjadi goyah, membuat orang menjadi panik, bingung dengan berita-berita yang ada. Tetapi kita lihat, ketika mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan, maka Tuhan meneguhkan, membuat hati jiwa mereka tidak goyah.
Kaleb kita lihat ketika dia berpegang pada firman Tuhan, dia tidak pusing apa yang dilihat secara fisik, mungkin secara mata ketika menghadapi peperangan orang-orang raksasa. Dia hanya ingat firman Tuhan, aku akan menyertaimu, aku akan memberikan kemenangan padamu. Setiap tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu. Mereka terus mengalami kemenangan. Makanya Kaleb dan Yosua, generasi yang keluar dari Mesir, kedua ini masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada banyak orang juga yang tidak taat, banyak yang goyah karena keadaan mereka tidak masuk tanah perjanjian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebab itulah hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, diingatkan kepada kita, pegang janji Tuhan ini. Tuhan yang berjanji, aku akan menyertai engkau, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, aku akan memberikan kemenangan. Kalau kita tetap percaya pada firman Tuhan, saudara, percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia pasti memberikan kemenangan kepada kita. Sekarang, saudara, kita mau melakukan kehendak-Nya, dan Tuhan juga berjanji sekarang ini kepada kita umat-Nya, bahwa Tuhan berkata, aku juga akan menyertai engkau. Ketika kita sadar sekarang, seperti Paulus katakan, Rasul Paulus, hidupku bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dia tidak sendiri, saudara. Ketika ada Kristus, berarti dia bersama-sama Kristus dimanapun dia pergi. Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Walaupun aku hidup di dalam daging ini, aku sekarang sadar, kalau dulu aku di dalam daging, keinginan daging yang selalu muncul dalam hidupku. Tapi ketika sekarang aku hidup dalam Kristus, maka Kristus yang nyata dalam hidupku. Kristus yang mengambil alih, Kristus yang mengendalikan, Kristus yang menyatakan penyertaan yang membuat aku tenang. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, Rasul Paulus bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi dia begitu yakin bahwa kuasa yang dia miliki di dalam hidupnya, bahwa roh yang ada di dalam hidupnya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu adalah kuasa Allah yang ada di dalam hidup orang percaya. Apa janji Tuhan sekarang dalam perjanjian baru, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bagi kita sekarang ini? Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, tapi ayat 20 saya bacakan, saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya, saudara? Ini adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus, perintah agung daripada Tuhan. Kenapa ini dikatakan perintah agung? Yang memerintahkan itu adalah raja di atas segala raja. Yang memerintahkan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang punya kuasa baik di sorga, di bumi, di bawah bumi sekalipun. Itulah agungnya seorang raja Tuhan yang memerintahkan kita ketika amanat ini disampaikan, supaya kita pergi kemana kita pergi, memberitakan Injil, mengajar, membaptis orang-orang. Ketika mereka percaya dan bertobat, terima Yesus, maka hidup mereka diselamatkan. Ini adalah satu perintah yang luar biasa. Kalau kita tahu yang memerintahkan kita adalah Tuhan, apakah kita perlu takut? Kalau kita tahu ketika kita sedang melakukan satu perintah raja di atas segala raja yang menciptakan langit dan bumi ini, perlukah kita goyah? Pantaskah kita bimbang? Pantaskah kita ragu? Dia yang berkuasa atas langit dan bumi ini, Dia yang menentukan satu saat juga Dia akan datang kembali. Langit dan bumi akan lenyap, dan tanda-tanda itu sekarang sudah tercium baunya sangat tajam sekali, bahwa kita sudah bisa mencium ada aroma-aroma yang menunjukkan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bau amis dunia ini telah menunjukkan, saudara, bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama. Tapi kita ingat janji Tuhan. Apa hari ini, saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini akhir zaman toh? Ya kan? Ini akhir zaman. Kita ada di akhir zaman hari-hari ini. Kita ada sampai saat ini. Gereja tetap ada sampai saat ini. Itu membuktikan bahwa Tuhan berjanji menyertai kita. Bagaimana orang yang disertai oleh Tuhan?
Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan menyertai kita, apakah kita yakin Tuhan selalu bersama-sama dengan kita? Itu artinya, apakah orang-orang yang di dekat dengan Tuhan masih takut, masih gelisah? Kalau setiap hari Tuhan berkata, aku bersertamu, aku di dekatmu, bagaimana perasaan Tuhan melihat orang-orang yang di dekatnya masih rasa takut, masih tetap gelisah, masih tetap, saudara, tidak ada pengharapan? Bagaimana saudara? Saya hanya membayangkan ketika ada orang-orang yang merasa dia dekat dengan Tuhan, tapi ketika dia dekat dengan Tuhan tetap dia takut. Bagaimana perasaan seorang bapak ketika dia memeluk anaknya, tapi anak itu masih tetap takut? Bagaimana perasaan seorang ibu ketika dia sudah mendekap anaknya, tapi anak itu bilang, aku tetap takut, aku masih gelisah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Saudara, hari ini kita harus benar-benar sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Pegang firman Tuhan ini karena ini janji Tuhan bagi kita. Kita harus yakinkan bahwa Yesus selalu bersama-sama kita. Haleluya, amin. Saudara, ini yang menjadi perenungan kita hari ini. Jangan sampai kita bimbang. Saya ingat seorang hamba Tuhan pernah berkata, namanya Franciscan. Dia bilang bahwa iman itu tidak bisa bergandengan dengan orang-orang yang takut, dengan orang-orang yang khawatir. Iman itu tidak bisa bergandengan dengan orang-orang yang takut dan khawatir. Kalau ada orang yang masih takut ketika dia berkata dia beriman, itu artinya bahwa dia tidak meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalahnya. Dia tidak meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalannya, lebih besar dari pergumulan-pergumulannya, dari masalah-masalah yang dia hadapi, dan berbagai macam. Itu menunjukkan bahwa dia tidak yakin bahwa kuasa Tuhan sanggup mengatasi setiap masalahnya. Sebab itulah hari ini kita sedang diajar melalui kebenaran firman Tuhan, supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini, sebagai milik daripada Tuhan, yakinkan bahwa kita adalah milik Tuhan yang bisa kita rasakan. Ada damai sejahtera dalam hidup kita, ada ketenangan sebagai pemilik hidup kita. Dia sumber hidup kita, dia akan memelihara kita. Ketika kita dalam keadaan haus, sebagai pemilik, dia tidak akan membiarkan kita kehausan. Ketika kita lapar, ketika kita sakit, kita ingat bahwa ada yang menjadi pemilik kita. Dia miliki kita. Dia saja rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia sendiri saja rela menderita bagi kita. Dia Yesus saja rela tersalib bagi kita. Bagaimana mungkin ketika kita ada masalah-masalah dalam hidup rumah tangga, keluarga, ekonomi, pekerjaan, sakit, persoalan yang kita hadapi, apakah Tuhan membiarkan kita? Sampai dikatakan dalam Roma 8 ayat 32, kalau dia saja tidak menyayangkan anaknya, dia berikan kepada kita, apalagi soal masalah kita, apalagi masalah persoalan kita, apalagi soal kebutuhan kita, sedangkan dia saja berikan anaknya kepada kita. Itulah hari ini. Dan sekarang kita sadar, dan mari kita responi dengan dalam, bahwa ketika kita sadar bahwa kita ini ada pemiliknya, maka kita juga harus mengawasi setiap langkah hidup, pengajaran kita. Baik, kita juga harus mengawasi setiap pribadi kita, apa yang kita lakukan, kita perbuat, karena Tuhan terus mengawasi. Dia sebagai pemilik hidup kita. Saya percaya Tuhan yang memiliki kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai. Gak bisa diragukan lagi soal itu, karena Allah Bapa, dia berikan anaknya Yesus yang tidak pernah berbuat dosa. Dia firman, dia Allah yang hidup, yang tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia berikan kepada kita. Dia tunjukkan, nyatakan begitu besar, tidak terukur, saudara. Karena kata firman itu, karena begitu besar kasih Allah, tidak terbatas kasihnya, menembus
menembus batas, menjangkau siapa saja pribadi. Apakah dia orang yang berdosa, yang rasa tidak layak, tidak berkenan dari Tuhan. Ada orang yang hancur, yang rasa sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka dipulihkan. Orang-orang berdosa di penjara, orang rasanya sudah tidak layak berkenan, rasanya sudah bobrok, hancur, rasanya sudah tidak berkenan dan tidak bisa bangkit. Tapi ketika Yesus datang melawat, ketika Yesus melawatnya dalam mimpi, dalam penglihatan, Tuhan menyatakan diri dan berkata, ada banyak orang-orang yang ketika harus menghadapi kematian, mungkin karena sakit jantung, mungkin karena ada penyakit-penyakit yang telah dinyatakan bahwa menentukan hidupnya, waktunya. Ada banyak orang yang ketakutan dalam keadaan seperti ini. Ada banyak saya dengar, ada banyak saya tahu bahwa ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang menyatakan pada waktu itu Yesus datang kepadanya. Baru-baru ini juga saya baca seorang pemuda yang begitu benci sekali kepada umat-umat Tuhan. Tapi ketika dia melakukan hal itu, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Rasanya dia merasa terpisah dari rohnya. Tiba-tiba saat itu dia melihat ada jubah putih yang berkilau, kemudian dia lihat tangannya itu sedang mengangkat, dia lihat tangan itu berlubang. Di situ dia ingat, bukankah ini Yesus? Kemudian dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku, anakku? Ikutlah aku mengasihimu. Saat itu dia sadar kembali, dan kemudian dia saat itu berseru di rumah sakit dalam paling dia kritis di UGD itu dia teriak, Yesus, Yesus, sampai orang tuanya, saudara, maaf, orang tuanya yang tadinya belum percaya kaget mendengar hal itu. Kenapa ketika dia siuman dia menyebut nama Yesus, dia katakan, aku telah berjumpa dengan Yesus. Aku berjumpa, Yesuslah yang menyembuhkan. Kalau aku hidup sekarang karena ada Yesus. Dia berkata, ikutlah aku mengasihimu. Mengapa engkau menganiaya aku? Dia ceritakan hal ini kepada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sulit untuk percaya, tetapi itulah pengalaman-pengalaman pribadi orang yang berjumpa. Tidak pernah bisa kita ragukan akan kasih daripada Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini sebagai respon kita menyadari bahwa kita adalah milik daripada Bapa. Paulus mau berkata kepada kita hari ini, sadarlah. Tidak perlu kita takut ketika kita menjalani hidup ini dimanapun kita berada. Ketika kita berkata, hidupku bukan milikku aku lagi, melainkan Kristus. Saudara harus yakin bahwa dimanapun kita berada, ada Yesus yang selalu menyertai kita. Ada Yesus yang selalu menjaga kita. Ada Yesus yang selalu melindungi kita, tidak meninggalkan kita, karena kita tidak sendiri lagi. Kita sadar, sehingga mari kita menyadari hal ini, sehingga kemana kita pergi kita harus yakin, aku tidak sendiri, aku bukan milikku lagi. Ketika aku menghadapi hal ini, mungkin sakit yang kuhadapi, aku tidak sendiri menghadapi ini. Ketika aku ada beban berat, aku tidak sendiri menjalani ini. Ketika aku sedang memikul satu masalah yang berat, aku tidak sendiri, ada Yesus. Sehingga Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yesuslah yang akan menanggung, Yesus yang memampukan kita. Haleluya. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga kita sadar saat ini, kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita, di manakah bagian yang terbaik yang bisa kita ambil dalam hidup ini supaya Tuhan terus menyertai kita? Lakukanlah firman Tuhan. Karena Tuhan katakan ajarlah. Kemudian Tuhan katakan pergi dan baptis, ajarlah mereka. Inilah yang kita lakukan setiap hari. Mengajar saudara. Ini bagian penting. Kalau dia mengajar, berarti dia lebih dulu menjadi contoh, menjadi teladan dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam perkataan. Ketika kita sadar bahwa kita bukan milik kita lagi, kita adalah milik daripada Yesus. Kita ada pemilik, maka kita juga berjaga-jaga dalam setiap tindakan perbuatan kita. Karena kita yakin satu saat ada waktunya pemilik kita akan memanggil kita pulang. Amin. Pemilik itu akan membawa kita
Engkau milikku, Engkau milik kesayanganku. Sudah waktunya Engkau berlelah di tengah dunia ini. Aku tahu penderitaanmu, Engkau berjuang, Engkau terus mengajarkan kebenaran, Engkau terus melakukan, sekalipun bebanmu berat, sekalipun Engkau di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah dunia ini. Aku tahu apa yang Kau hadapi. Aku pun menyertaimu, aku pun tidak meninggalkanmu. Tapi aku melihat kesetiaanmu pada saat Engkau masih tetap merasa sendiri. Tapi aku pun tahu Engkau terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Engkau tetap mengakui, mengagungkan. Engkau tahu, Engkau sadar, Engkau bukan milikmu lagi, tapi akulah yang menjadi pemilikmu. Engkau tetap cinta kepadaku. Engkau tetap menyadari dengan rendah hati. Kau jadi contoh teladan. Kau sadar kau tidak mampu melewati hidupmu di tengah-tengah pergumulan dunia ini yang tidak memiliki kepastian. Tetapi aku melihat kesetiaanmu sampai akhir. Pulanglah, aku telah menyediakan tempat yang terbaik bagimu. Pulanglah anak-anakku. Bukankah kamu sudah menjadi milik daripada Bapakku? Pulanglah, aku menyediakan tempat yang terbaik. Haleluya. Saudara, marilah lakukan firman Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Allah. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita semua mengerti bahwa kita bukan milik kita lagi, dan tidak sendiri ketika kita sedang menghadapi pergumulan di tengah-tengah dunia. Ada Yesus, ada Kristus yang selalu menyertai kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Setelah kita dengarkan firman Tuhan, saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, tetaplah setia, tetaplah mengasihi Tuhan. Walaupun kau melewati jalan yang berat, kadang-kadang kau melihat seperti tidak ada kepastian. Tapi bukankah Tuhan berjanji, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Kita tahu bahwa kita sedang ada di akhir zaman, di tengah-tengah dunia ini, dengan keadaan dan kondisi yang bisa kita lihat dengan kasat mata apa yang sedang terjadi. Mungkin manusia bisa memberikan seperti kata-kata yang memberikan harapan-harapan, tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Tapi satu hal, Tuhan tidak akan meninggalkanmu ketika engkau melakukan firman-Nya. Ketika engkau tetap setia mengajarkan lewat hidupmu teladan-teladan Yesus, lewat perbuatan-perbuatan Yesus engkau pelajari, engkau teladani setiap hari dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Tidak gampang, saya percaya, tidak mudah ketika kita hari-hari harus tinggal di rumah, berkumpul dengan keluarga, dengan situasi yang dibatasi oleh keadaan situasi yang terjadi karena COVID-19 hari-hari ini. Semua ini tujuannya untuk kebaikan kita. Tapi bagaimana kita tetap bertahan, tetap setia sampai akhir, tetap kita yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadilah berkat di tengah-tengah keluarga kita. Jadilah saksi. Ajarkan kebenaran, ajarkan teladan Yesus, ajarkan pribadi yang sabar, ajarkan pribadi yang rendah hati, ajarkan pribadi yang penuh cinta dan kasih, sehingga orang-orang di sekitar kita, dalam rumah tangga keluarga kita, melihat kehadiran Yesus, merasakan hadirat Allah, suasana sorga. Harus benar-benar nyata di tengah-tengah hidup kita. Ada sukacita di dalamnya, ada damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Terimalah damai sejahtera Allah tinggal dalam hidup rumah tangga keluarga kita. Terimalah. Haleluya. Dalam penyembahan, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita masuk menerima perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus, kita nyanyikan pujian, kita mau dekat dengan Bapa,
Kita mau rasakan kasih-Nya mengalir dalam hati kita. Kita mau katakan, ku datang pada salib itu. Haleluya, haleluya. Biar kita rasakan secara emosional kasih daripada Bapa yang dinyatakan lewat Yesus kepada kita, mengalir dalam hati kita, dalam roh kita yang rasanya mungkin goyah. Mungkin kadang-kadang kita merasa ram dan bimbang, tekanan yang sering ada dalam hidup ini. Kita datang pada salib itu. Haleluya. Ku datang pada salib itu. Mari sama-sama kita berdiri, menghormati Tuhan dalam hadirat-Nya. Biar ku jatuh pada salib-Nya, sana ku dapat ampun dosa. Salibnya, 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 salibnya teramat mulia. Dengan lembut kita nyanyikan salibnya, salibnya, salibnya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia, Engkau berikan anak-Mu yang tunggal Yesus bagi kami. Kami mengingat 2000 tahun yang lalu Dia menderita mati di kayu salib. Tangan yang penuh cinta dan kasih yang sering memeluk kami rasakan hari-hari kami ketika kami susah dan beban berat. Hari ini juga kami bisa rasakan tangan kasih itu selalu menyertai menuntun kami. Inilah hidup kami. Biarlah kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tapi Engkau telah menebus kami dengan lunas. Engkau membayar dengan harga yang mahal. Ini hidup kami. Pulihkan kami, ampuni kami di dalam kelemahan kami ketika kami mulai goyah, ketika mulai merasa takut itu datang dan bimbang. Hari ini firman-Mu datang kepada kami. Kami milik-Mu. Kami tertunduk Bapa. Kami memerlukan tangan kasih-Mu menjamah. Kami kadang tidak kuat. Kami sadar kadang kami lemah. Tapi hari ini kami mengerti dalam kelemahan kami bahwa Engkau-lah milik kami. Engkau-lah yang mempunyai hidup kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau memulihkan kami. Engkau kuat dan teguhkan kami. Kami tidak akan pernah mau lagi berasa berjalan sendiri. Tapi hari ini kami yakin Engkau ada. Dengan sakit yang kami hadapi, hanya Engkau yang mengerti dan peduli setiap keberadaan kami saat ini. Jamah, berkati kami melalui perjamuan Tuhan. Engkau yang sendiri akan memberikan darah-Mu kepada kami. Engkau sendiri yang akan memecah-mecahkan tubuh-Mu bagi kami. Kami mau terima, kuduskan hidup kami layak menerima perjamuan Tuhan ini, supaya mendatangkan berkat dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan oleh Tuhan
Tuhan. Kami sadar dibebaskan dari belenggu takut. Kami akan mengalami kemenangan. Kau berjanji akan meneguhkan kami. Engkau akan menopang kami dengan tangan-Mu. Kau akan berikan kami kemenangan. Haleluya. Kami terima perjamuan Tuhan. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nanti jemaat bisa ambil masing-masing ke depan perjamuan Tuhan. Haleluya. Salibnya. Dosaku sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah tubuhnya, ingatlah cinta kasihnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Angkat cawan. Ingat kasih dan pengorbanan darah yang tertumpah di kayu salib. Demikian juga dia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Oh haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Oh haleluya. Minumlah, percayalah bahwa oleh kuasa darah Yesus hidup kita diampun, disucikan, dan penyakit kita disembuhkan. Terimalah, terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory bagi nama Yesus.
haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan satu kali, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Kita katakan, oh haleluya. Sekali lagi haleluya. Pandanglah Allah yang kekal, Yesus Kristus yang berada di tahta kerajaan sorga yang mulia. Ada malaikat-malaikat sorga yang sedang menyembah kepada Raja di atas segala raja yang mulia. Biarlah kita melihat ada tangan yang siap memberkati hidupmu, memulihkan hati, jiwa, dan rohmu, melimpahkan kasih-Nya dalam hidupmu. Haleluya. 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 Kita nyanyikan sekali lagi resnya ini, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan terima doa berkat. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Terima kasih. Kudus dan selamatkan bangsa kami Indonesia. Selamatkan umat-Mu dimanapun berada, keluarga kami, saudara kami. Biar tangan kasih kemurahan Tuhan. Bahkan kami khusus berdoa menghadapi Tuhan COVID-19 hari-hari ini dengan virus corona. Biar oleh kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, biarlah virus cepat berlalu dari negeri ini. Kami berdoa Tuhan lindungi umat-Mu, anak Tuhan, bahkan bangsa-bangsa yang datang sujud
menyembah kepada Tuhan. Kami percaya di balik semua yang Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan yang besar, supaya orang kembali kepada jalan Tuhan, datang dalam pertobatan, orang kembali kepada rancangan Tuhan yang indah. Orang akan memanggil namamu dan berseru kepada Yesus. Setiap lutut akan bertelur dan setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Inilah doa kami Bapa. Kau berkati setiap rumah tangga, keluarga, jemaat, lindungi bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan Engkau yang tahu, Maha tahu, Engkau yang mendeteksi setiap penyakit, masalah, persoalan mau datang dalam hidup kami, Engkau yang mengcover, melindungi kami keluar masuk rumah dimanapun kami berada, umat-umat-Mu, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa Tuhan selalu menyertai, menjaga, melindungi kami. Sebab itulah kami minta doa ini melalui doa Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik kita yang di gereja maupun yang di rumah, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini dimanapun kita berada, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tinggal bersamanya untuk selama-lamanya. Terimalah berkat dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, yang dilindungi, diberkati berkata amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan.